Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Saya Diago Saputro, B1022191059. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengertian manajemen pemasaran. Secara umum, manajemen pemasaran adalah kegiatan perencanaan, tindakan, pengawasan dan evaluasi yang berhubungan dengan proses perkenalan produk atau jasa kepada khalayak luas atau konsumen. Sedangkan tujuan diadakannya manajemen ini ialah supaya banyak orang mengenal produk. Diharapkan pula mereka tertarik untuk membeli produk. Saya Diana P. Handayani akan menjelaskan pentingnya manajemen pemasaran. Yang pertama, menganalisis peluang pasar. Manajemen pemasaran mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan kebutuhan, keinginan, dan permintaan konsumen, strategi pemasaran pesaing, perubahan tren, dan preferensi pasar. Kedua, penentuan target pasar. Manajemen pemasaran membantu mengidentifikasi target pasar yang diinginkan organisasi untuk menawarkan produknya. Ketiga, perencanaan dan pengambilan keputusan. Manajemen pemasaran membantu mempersiapkan tindakan di masa depan. Keempat, akuisisi pelanggan. Konsumen menentukan masa depan dengan pasar. Oleh karena itu, memberikan produk terbaik kepada konsumen sesuai dengan preferensi mereka adalah tugas penting pemasaran. Kelima, membantu meningkatkan keuntungan. Pemasaran melayani kebutuhan konsumen yang bervariasi dan tidak terbatas. Keenam, peningkatan kualitas hidup. Manajemen pemasaran bertujuan untuk menyediakan produk dan layanan yang inovatif kepada pelanggan. Ketujuh, peluang kerja. Proses pemasaran adalah kombinasi dari berbagai kegiatan seperti pekerjaan penelitian untuk menilai lingkungan pemasaran, perencanaan dan pengembangan produk, promosi, distribusi produk kepada pelanggan, dan layanan purna jual. Manajemen pemasaran adalah ilmu sekaligus seni. Mereka yang bertanggung jawab untuk pemasaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai konsep dan praktik dalam pemasaran, komunikasi, keterampilan analitis, dan kemampuan untuk mempertahankan hubungan yang efektif dengan pelanggan, yang akan memungkinkan mereka untuk merencanakan dan melaksanakan rencana pemasaran. Saya Sinti Vivani ini akan melanjutkan presentasi dari teman saya Diana. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen pemasaran. Pada saat melakukan pemasaran atau marketing, tentunya sebuah perusahaan membutuhkan produk yang harus ditawarkan atau dipromosikan. Selain barang yang dipromosikan, sebuah perusahaan juga membutuhkan jasa yang memiliki pengalaman dalam melakukan promosi. Jasa tersebut disebut dengan marketer. Marketer bertugas dalam mempromosikan produk perusahaan agar mencapai target penjualan perusahaan. Nah, biasanya dalam melakukan pemasaran, umumnya para marketer akan mengadakan event atau acara di tempat-tempat yang ditargetkan. Selanjutnya saya akan membahas konsep pemasaran. Dalam konsep dasar pemasaran ada 6 konsep, yaitu yang pertama konsep produksi, di mana suatu konsep yang konsumennya lebih menyukai produk yang dapat ditemukan di mana-mana dengan harga yang murah. Jadi orientasi konsep ini lebih mengarah pada upaya pencapaian efisiensi produk yang tinggi dan distribusi yang luas. Kemudian yang kedua, konsep produk, yang dimana konsep ini menyatakan bahwa akan lebih menyukai produk yang menawarkan mutu, kualitas, performansi, dan karakter terbaik. Kemudian yang ketiga, konsep penjualan, menyatakan bahwa konsumen dengan ini dibiarkan begitu saja atau apa adanya. Organisasi harus berusaha melaksanakan promosi yang lebih menarik kepada para konsumen. Kemudian yang keempat, konsep pemasaran, yang dimana menyatakan bahwa kunci dalam mencapai tujuan sebuah organisasi bisnis meliputi penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sebagai sasaran serta memberi kepuasan yang sesuai secara efektif dan efisien dibandingkan dengan para pesaing. Kemudian yang kelima, konsep pemasaran sosial. Dalam konsep ini, tugas sebuah organisasi yaitu menentukan kebutuhan, kepentingan, keinginan, dan tetap memberi kepuasan serta tetap melestarikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau konsumen. Kemudian yang keenam, konsep pemasaran global.
dalam konsep ini, manajemen eksekutifnya harus berupaya memahami segala faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pemasaran lewat manajemen yang strategis, di mana tujuan akhirnya ialah berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat dan memberikan yang terbaik dan bermanfaat kepada seluruh pihak yang terlibat di dalam suatu perusahaan. Perkenalkan, nama saya Telia. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana manajemen pemasaran berubah. Manajemen pemasaran berubah melalui hadir kekuatan kemasyarakatan, yaitu pertama, teknologi. Teknologi informasi jaringan revolusi digital telah menciptakan era informasi industri yang didirikan oleh produksi missal dan konsumen missal. Kedua, globalisasi. Kemajuan teknologi dalam transportasi pengiriman barang dan komunikasi telah dipermudah perusahaan dalam memasarkan produknya ke negara lain, dan juga mempermudah konsumen untuk membeli produk dan jasa dari pemasar di negara lain. Ketiga, privatisasi. Privatisasi mengubah perusahaan umum menjadi perusahaan swasta untuk meningkatkan efisiensi. Keempat, konvergensi industri. Batas-batas individu mengabur dengan sangat cepat karena perusahaan-perusahaan menyadari adanya peluang di antara dua industri atau lebih. Kelima, resistensi konsumen. Pendapatan negatif konsumen tentang pemasaran pada umumnya konsumen menghindari produk yang mereka anggap berlebihan dalam pemasaran. Keenam, transformasi eceran. Transformasi eceran memiliki persaingan di tingkat pengecer. Perkenalkan, nama saya Marceliana. Selanjutnya saya akan membahas tentang tugas yang diperlukan untuk manajemen pemasaran berhasil. Berdasarkan latar belakang pemasaran holistik dapat diidentifikasi serangkaian tugas yang menentukan keberhasilan manajemen pemasaran dan kepemimpinan. Pemasaran tugas-tugas tersebut adalah 1. Mengembangkan strategi dan rencana pemasaran, yaitu mengidentifikasi potensi peluang jangka panjang sesuai dengan pengalaman pasar dan kompetensi intinya. 2. Menangkap pemahaman melalui gagasan pemasaran, yaitu memantau lingkungan pemasaran secara erat melalui sistem informasi pemasaran yang terpercaya. Memerlukan sistem riset pemasaran yang dapat diandalkan untuk A. Mengubah strategi pemasaran menjadi program pemasaran. B. Manajemen pemasaran harus mengukur potensi pasar. C. Meramalkan permintaan. D. Membuat keputusan dasar tentang pengeluaran pemasaran. E. Aktivitas pemasaran. F. Alokasi pemasaran dengan menggunakan fungsi respon penjual yang menunjukkan bagaimana uang yang dihabiskan dalam setiap aplikasi. 3. Berhubungan dengan pelanggaran. Dengan mempertimbangkan cara terbaik untuk menciptakan nilai untuk pasar sasaran yang dipilih dan mengembangkan hubungan jangka panjang yang kuat dan menguntungkan dengan memahami pasar konsumen, antaranya siapa yang membeli, mengapa membeli, apa yang mereka cari, di mana mereka beli. Produk juga dijual pada pasar bisnis koperasi besar, perusahaan profesional, dan pengeceran juga instansi pemerintah. Produk tidak dipasarkan ke semua pelanggan potensial tetapi membaginya ke segmen-segmen dan membidik segmen yang lebih memungkinkan. 4. Membuat merek yang kuat. Memahami kekuatan dan kelemahan merek dari sudut pandang pelanggan. 5. Membentuk penawaran pasar. Inti dari program pemasaran adalah produk penawaran perusahaan yang berwujud yang mencakup kualitas produk, desain, fitur, dan kemasan sebagai bagian dari penawaran dapat diberikan dan diperhatikan. Keputusan dari pemasaran yang juga sangat penting adalah harga, yaitu menentukan harga grosir eceran, diskon, potongan harga, dan ketentuan kredit. Harga harus sesuai dengan tawaran konsumen, kalau tidak konsumen akan pindah ke pesaing. 6. Menghantarkan nilai, yaitu 1. Menentukan bagaimana menghantarkan kepada pasar sasaran nilai yang terkandung dalam produk dan layanannya dan menyediakan aktivitas penyalur agar produk tersedia lebih mudah.
2. Memasak produk dan layanannya secara efisien ke pasar sasaran. 3. Memahami berbagai tipe pengecer, pedagang, grosir, dan perusahaan distribusi barang. 7. Mengkomunikasikan nilai. Melakukan komunikasi yang tepat sasaran tentang nilai yang tergantung dalam produk dan layanan melalui program komunikasi pemasaran terintegrasi yang memaksimal kontribusi individual dan kolektif dari semua aktivitas komunikasi. Program-program komunikasi misal terdiri atas iklan promosi penjualan, acara, dan hubungan masyarakat mengadakan komunikasi personal dalam bentuk pemasaran langsung dan interaktif juga merekrut melatih secara memotivasi wiraniaga. 8. Menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Sebagai bagian dari visi jangka panjang melakukan pengembangan, pengujian dan peluncuran produk baru berdasarkan positioning produk dengan mempertinggikan peluang tantangan global yang terus berubah.